Waduh, panas guys. Denny Sumargo nyamperin Farhad Abbas ke rumahnya. Itu gara-gara Farhad bilang mau hajar, mau pukul si Densu. Pas disamperin ke rumahnya, diminta klarifikasinya, yang maju malah bapaknya dong. Si Farhad sekalinya jawab malah berbelit-belit dan bisa aja gitu ngelesnya. Seumur-umur gue baru tahu tuh hajar itu singkatan dari hukum jamin rakyat, sedangkan pukul itu singkatan dari pembela kaum lemah. Sumpah ini pelajaran baru guys. Selama ini kita kemana aja? Farhad, ada aja idenya. Bahkan guys, Densu ini bilang, ya udah lo sekarang pukul gue nggak akan balas dan gue nggak akan tuntut. Tapi si Farhad ini nggak mau guys. Mungkin Farhad ini maunya di atas ring Bang Densu. Dia maunya nanti di Beyond 5 Farhad Abbas versus Densu. Beuh, itu bakal keren banget sih. Gimana menurut kalian? Langsung gas aja nggak sih? Agus, katanya nggak mau viral, tapi rajin datang ke podcast maupun interview di TV. Supaya apa nih kira-kira? Mau ambil duitnya atau mau eksis supaya terkenal, lebih terkenal? Sekarang udah terkenal loh kamu loh, aduh. Tapi terkenalnya dengan menzolimi orang lain dan memberikan sakit hati kepada orang yang nolong kamu. Harusnya tuh kamu tuh tawadu, kamu tuh harusnya introspeksi diri. Apa yang ada di dalam diri kamu itu tidak disukai sama orang lain gitu loh. Berkaca dan bercermin. Kamu punya kaca kan? Nah, jadi jangan sampai berkaca itu bukan kita melihat ke kaca, tapi bercermin diri gitu loh. Supaya apa? Supaya kita disayang semua orang dan kita juga merasakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri kamu itu bagian dari teguran dari Tuhan gitu loh. Setiap langkah kita itu adalah bahasa pribadi kita, bahasa nyawa kita. Jadi niat kita baik pasti akan Tuhan berikan kebaikan. Niat kita buruk juga pasti akan Tuhan berikan ganjarannya. Jadi hati-hati, setiap apa yang kita lakukan itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Seperti itu guys. Oke Gus, janganlah rajin-rajin podcast gitu. Aku bosen liatnya ya. Atau untuk menenangkan pikiran kamu supaya kamu terlepas dari stres kamu. Makanya kalau stres, lebih baik kamu menenangkan diri, jangan bersafari podcast gitu loh, ya. Orang udah nggak suka liatnya gitu loh, apalagi berseliweran di beranda, so what gitu loh. Itu sih kamu apalagi dengerin orang yang memberikan nasihat kamu yang nggak bener gitu loh. Please lah, ya, tahu diri. Harusnya kita itu menilik diri kita. Jangan hanya terpengaruh kepada orang lain yang seakan-akan dia membela kamu, padahal dia menjerumuskan kamu loh, Gus. Please, sadar itu. Mulai sekarang, sadar, ya. Pengacara Farhad Abbas pasang badan membela Agus Salim, korban penyiraman air keras di tengah polemik soal uang donasi kurang lebih dari 1,5 miliar dengan seorang perempuan bernama Pratiwi Novianti. Farhad Abbas sengaja pasang badan, tidak peduli dirinya dihujat oleh netizen. Mantan suami artis Nia Diniati itu merasa Agus Salim memang harus dibela. Saya marah melawan Novi. Kenapa? Saya nggak mau mengajak orang buta. Saya nggak mau orang buta dikenai beban untuk dipermalukan, dihina, dipersulit. Makanya saya marah, kata Farhad Abbas. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Bapakku, terima kasih. Jangan lelah untuk amin. Tetap semangat ya Novi. Terima kasih Bapakku Minion. Makasih ya, berkah-berkah ya untuk kalian orang baik. Aku sih jujur ya, secara pribadi sih semangat banget gitu untuk tetap bantu orang. Tapi ya mungkin karena keadaan juga yang mungkin saat ini aku batasi untuk membantu orang dulu gitu. Mungkin nanti kalau urusanku udah selesai baru kita bisa pergi jauh-jauh. Untuk saat ini belum bisa guys. Di prank kenapa? Di prank kenapa? Akun aku hilang guys. Iya, akun aku hilang. Aku juga bingung ya.
kok bisa akun aku hilang gitu, maksudnya nggak make sense, padahal followersku lagi naik-naiknya gitu. Terus yang notabene banyak yang pro ke aku gitu ya, ini nggak, maksudnya ini sesuai dengan algoritma, sesuai algoritma sebenarnya banyak yang suka sama aku gitu. Kok bisa ada bot atau buzzer gitu loh, makanya akun aku di ini. Selanjutnya, Farhad Abbas bahkan rela membantu Agus Salim meski tidak dibayar demi membela harkat dan martabatnya yang seperti diinjak-injak dan terkesan dipermalukan. Agus bukan saudara atau sepupu saya, tapi kemanusiaan saya membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia, tegas Farhad Abbas. Apa yang dilakukannya untuk Agus Salim dipastikan tidak ada rekayasa. Farhad Abbas menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus yang terjadi pada Agus Salim. Dia pun mempersilahkan siapapun untuk mengeceknya. Kawan pun kalau dizalimi sama orang buta saya hajar, tegas Farhad Abbas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Masih tentang kasusnya si Agus sedih banget, Agus boti banget. Jadi semakin kesini semakin banyak orang-orang yang membuat kita itu, ya memang hak semua orang untuk membela siapapun, mau membela si Gus Agus atau membela Mbak Novi. Tapi kalau aku pribadi sih ada di pihaknya Mbak Novi. Nah, muncul lagi perempuan yang bertato inisial Z, yang dimana kita ketahui dia juga itu temannya si FA. Nah, pertama kemarin aku menengok videonya, dia membahas masalah Teh Nopi. Dia mengatakan ya si Teh Nopi itu punya masa lalu, jangan terlalu gampang untuk dipercaya. Nah, untuk menyikapi dikatakannya Teh Nopi itu punya masa lalu, jangan terlalu gampang dipercaya. Jadi ku bilang sama kau ya mbaknya, kalau kau berspekulasi, ibaratkan orang yang punya masa lalu itu jangan gampang dipercaya, itu sama aja kau itu mengatakan nilailah orang dari sampulnya. Jadi kalau kau mengatakan lihatlah si Nopi itu kan juga punya masa lalu, berarti nggak salah dong kalau aku mengatakan lihatlah cover kau, kau aja bergores-goresan di badan kau. Jadi kalau kau mengatakan kamu jangan menilai buku dong dari covernya, jadi aku juga bisa dong mengatakan jangan nilai orang dong dari masa lalunya. Tapi ketika orang mengatakan jangan pernah menilai orang hanya dari masa lalu, karena tidak semua orang yang punya masa lalu buruk itu sekarang menjadi buruk. Banyak orang belajar dari masa lalu yang buruk, justru hidupnya sekarang jauh lebih baik. Dan banyak juga orang ketika hidupnya itu awal-awalnya baik-baik saja dan bisa dibilang dekat dengan Tuhan, agamais, ya taat kepada aturan negara dan aturan agama, tapi setelah dewasa, setelah besar, setelah umur makin bertambah, justru berbuat hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar namanya segala aturan. Terus kau juga seakan mengiyakan kalau si Teh Nopi ini memakai narkocoy. Terus kau suruh dia untuk tes urin. Dan setelah Teh Nopinya udah tes urin dan hasilnya negatif, kau suruh dia untuk tes rambut. Dan setelah si Teh Nopi mengikuti kemauan kau untuk tes rambut dan hasilnya juga negatif. Dan balik lagi, yang namanya pembenci itu akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang yang dibencinya. Makanya kau upload lah video-video masa lalu dia, yang ada mungkin kayak di klub malam, yang ada di tempat-tempat yang mungkin sepantasnya tidak dia di situ. Jadi aku bilang lagi sama kau yang mbaknya, ya mbaknya kan sebenarnya kan bijaksana nih ceritanya ya kan. Setahu aku selama ini ku tonton video-video kau lantam kau muncung kau itu kan bijaksana menurutku gitu. Ku bilang sama kau ya, kalau manusia, orang-orang di tempat ibadah itu tidak semua orang yang baik. Dan demikian juga orang-orang yang di klub malam, di diskotik, di dunia malam, tidak semua itu manusia-manusia bejat. Tidak semua itu manusia-manusia tidak punya empati, hati nurani, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kurang alim apalagi mukanya si Wawa. Kurang alim apalagi muka bininya si Gus Agus. Yang terakhir, Agus Salim korban penyiraman air keras menyalahgunakan duit donasi dari Novianti Pratiwi atau Pratiwi selaku pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan.
Agus Salim pun mengaku bahwa uang donasi yang seharusnya digunakannya untuk pengobatan matanya yang rusak akibat air keras itu ia sisihkan untuk membantu melunasi utang keluarganya, yakni Neneng Sumiati atau akrab disapa Wawa. Adapun alasan Agus memberikan sebagian duit donasi ke Wawanya adalah sebagai balas budi, lantaran Wawa telah merawat Agus sejak masih kecil. Wawa ini sebelum dapat donasi pun sudah mengurusi Agus ke rumah sakit dan bolak-balik. Nggak ada saudara dan keluarga Agus yang lain selain Wawa ini, tuturnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.